Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan tentang classroom management. So, the definition of classroom management is classroom management refers to the strategies and practices employed by educators to create an organized, productive, and respectful learning environment. Nah, artinya sendiri, manajemen kelas mengacu pada strategi dan praktik yang digunakan oleh para pendidik untuk menciptakan lingkungan belajar yang terorganisasi, produktif, dan penuh rasa hormat. Manajemen kelas mencakup berbagai teknik seperti menetapkan ekspektasi yang jelas dan mempertahankan rutinitas yang terstruktur. Selanjutnya adalah teori. Jadi di dalam classroom management itu contains beberapa teori seperti assertive discipline theory, democratic classrooms, blueprints for teaching styles, trust theory, unconditional positive regards, applied behavior analysis, behaviorist approach. Some theories are generally either in one of these categories. Yang pertama adalah behaviorist atau fokus dalam memfikirkan perbuatan. Yang kedua adalah humanist, fokus on removing negative influence, menghapus perbuatan-perbuatan yang negatif. Yang ketiga adalah democratic, fokus on empowering students. Yang selanjutnya adalah psychoanalytic atau fokus dalam unconscious talk of children. Dan yang terakhir adalah kognitif, fokus dalam pikiran, bukan perbuatan. Selanjutnya adalah classroom management plans. What is classroom management? It is guidance that homeroom teachers give to their students. It includes support, individual guidance, and classroom guidance. It is intended to promote student human growth through interaction within the classroom. Yang artinya sendiri adalah bimbingan yang diberikan guru kelas kepada murid-muridnya meliputi bimbingan individual dan bimbingan kelas, ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan manusia siswa melalui interaksi di dalam kelas. Dan selanjutnya adalah what is the plan of classroom management? An annual plan of classroom management made by homeroom teacher, a way to achieve goals of classroom management of homeroom teacher dan all learning activities including subject interaction, yaitu rencana tahunan pengelolaan kelas yang dibuat oleh guru wali kelas dan salah satu cara untuk mencapai tujuan dari guru dan murid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi berikutnya adalah pertanyaan tentang manajemen kelas. Di sini terdapat banyak pertanyaan, yaitu bagaimana cara melakukan manajemen kelas, cara belajar tentang manajemen kelas, cara memulai manajemen kelas di awal tahun, perbedaan aturan dan prosedur, apa yang harus dilakukan jika ada saat menghadapi masalah, dan bagaimana cara terbaik menghadapi siswa yang berperilaku buruk, dan juga cara berurusan dengan orang tua. Nah, berikutnya ini adalah cara memilih gaya manajemen kelas. Di sini ada 4 gaya utama dalam manajemen kelas. Yang pertama adalah otoriter. Gaya ini menekankan aturan yang ketat dan harapan tinggi terhadap siswa. Namun jika terlalu kaku, gaya ini bisa membuat siswa merasa tertekan dan kurang nyaman saat belajar. Yang kedua adalah otoritatif. Gaya ini menggabungkan struktur yang jelas dengan dukungan emosional dan kehangatan dari guru. Dan gaya ini dianggap sebagai gaya manajemen kelas yang lebih efektif karena menciptakan lingkungan belajar yang positif dan terstruktur. Yang ketiga adalah gaya permisif. Gaya ini cenderung lebih santai dan membiarkan siswa memiliki kebebasan lebih besar dalam belajar. Namun jika tidak ada kontrol dari guru yang cukup, siswa bisa menjadi kurang disiplin dan sulit fokus dalam belajar. Dan yang terakhir adalah gaya indulgen. Guru lebih fokus pada membangun hubungan dengan siswa daripada menegakkan aturan. Tetapi gaya ini tanpa aturan yang jelas, siswa mungkin menjadi kurang bertanggung jawab dan sulit mengikuti pembelajaran dengan baik. 10 teknik penting untuk manajemen kelas yang efektif. 1. Menetapkan harapan yang jelas. 2. Membangun hubungan positif. 3. Disiplin dan konsisten dan adil. 4. Rencana pembelajaran yang menarik. 5. Penggunaan penguatan positif. 6. Transisi yang mulus. 7. Pengaturan tempat duduk yang fleksibel. 8. Komunikasi yang jelas dengan siswa. 9. Keterampilan manajemen waktu. 10. Pengembangan dan refleksi profesional. Selanjutnya, masalah manajemen kelas. Pertama, menyambut siswa di pintu setiap hari, menunjukkan minat yang tulus. 2. Menggunakan tes sepatu untuk siswa dengan gangguan perilaku. Cobalah untuk menempatkan diri Anda pada posisi mereka.
3. Waspada terhadap faktor fisiologis dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi perilaku penyakit, pengobatan, masalah bos, masalah rumah, dan lain-lain. Yang keempat, waspada terhadap unsur-unsur yang mungkin memengaruhi perilaku seperti tingkat kebisingan, suhu, rangsangan yang berlebihan atau kurang. 5. Tinjau atau refleksikan metode pengajaran Anda. Apakah arahnya jelas? Apakah aktivitasnya terlalu sulit atau memakan waktu terlalu lama? Apakah strukturnya kurang atau lebih banyak daripada yang dibutuhkan sebagian besar? Okay, how to prevent behavioral problem. Bagaimana cara mengatasi sikap pada siswa, masalah sikap. Predict potential problems, kita harus memprediksi potensi masalah. Think about what things could get broken or distract the students. Kita harus bisa memikirkan hal apa saja yang dapat mempengaruhi atau yang dapat mendistract siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, lock valuable things away or move them to high places. Kita harus menyimpan barang yang cenderung berharga ke tempat yang lebih tinggi daripada siswa atau disembunyikan supaya tidak mempengaruhi atau merusak fokus pada siswa. Yang ketiga, pull down the blinds if we know there will be something distracting going on outside. Kita menutup tirai pada jendela supaya siswa tidak terdistract pada hal-hal yang terjadi di luar kelas, seperti yang berada di luar jendela kelas. Jadi kita harus menutup tirai pada jendela supaya siswa tidak terdistract pada hal-hal yang berada di luar kelas. Berikutnya, if the students are sitting on the floor for story time, make them keep their legs crossed at all times. Jika siswa duduk di bawah atau di lantai pada kelas, kita mengharuskan siswa untuk tetap duduk dengan posisi bersila. Dengan ini, siswa lebih fokus dan lebih tidak ngantuk. Kita melakukan ini supaya siswa tidak cenderung ngantuk ketika pembelajaran itu dimulai atau proses pembelajaran berlangsung. Baik, yang terakhir, have plan B written on your lesson plan. Kita harus memiliki plan ke B atau plan yang kedua supaya ketika plan yang pertama cara pembelajaran dengan plan yang pertama itu tidak efektif atau kurang efektif, kita dapat melakukan atau mengikuti plan yang kedua yang memungkinkan atau diharapkan untuk untuk cara pembelajaran lebih efektif, seperti itu. Oke, baik. Masih dalam how to prevent behavioral problem. Other key planning issues. Make sure everyone can see everything you want to show them, and that they get equal attention from you. Kita harus memastikan bahwa setiap siswa di dalam ruang kelas itu mengetahui dan lihat jelas apa yang kita terangkan, supaya semua siswa itu dapat menyerap ilmu yang kita terangkan secara maksimal dan rata. Dan kita harus memberikan kasih atau attention yang rata dengan siswa yang lainnya, dan supaya tidak ada kasih sayang yang lebih atau mungkin attention yang khusus terhadap suatu siswa atau siswa yang lainnya. Oke, yang kedua, draw a classroom setup on your lesson plan and decide which different position you will do each activity from. Example, story time in one corner and grammar presentation from the board. Jadi kita harus menyesuaikan atau men-set ruang kelas seperti di sudut satu kita ada storytelling dan di sudut kedua atau di papan kita ada presentasi. Ini seperti lesson plan, jadi ini membuat pembelajaran lebih berwarna. Oke, berikutnya, avoid clutter. Only books and pencil cases allowed on the tables. Kita harus mewajibkan untuk siswa yang barang yang harus ada di atas meja itu hanya tempat pensil dan buku. Ini dilakukan karena ini membuat siswa lebih fokus, karena supaya tidak terdistract dengan barang-barang yang lainnya seperti mainan di atas meja siswa. Itu akan mendistract siswa dan siswa akan cenderung kurang fokus. Baik, yang berikutnya, think about which students have a bad influence on those next to them. Avoid this by telling each student where to sit. Example, by putting name badges on each desk before they come in. Jadi kita harus memikirkan siswa mana yang cenderung memiliki efek buruk atau mungkin sikap yang buruk dapat mengganggu siswa lainnya. Dan kita bisa menghindari hal ini dengan
memberitahukan kepada setiap siswa tempat duduk mereka masing-masing. Seperti misalnya kita dapat memberikan setiap tempat duduk sesuai nama mereka atau mungkin sesuai roster kelas mereka, seperti nomor absen. Oke, berikutnya rewards. Plan a game to be used as a reward if they finish their work and are good during the class, and let them know that it might be coming up. Plan the use of teams and points and explain the system at the beginning of the class or term, including how points will be lost for their bad behavior. Jadi hadiah, kita juga mungkin dianjurkan untuk memberikan hadiah kepada siswa yang mungkin memiliki kinerja atau mungkin lebih aktif dalam kelas seperti itu, dan juga diberikan hadiah bagi siswa yang misalnya tidak nakal atau mungkin bersikap baik di dalam kelas. Kita akan memberikan hadiah, dan kita juga memberitahukan pertama di hari pertama sebelum pelajaran kepada siswa, supaya siswa cenderung lebih semangat dan akan bersikap baik dalam kelas, supaya mereka dapat mendapatkan hadiah tersebut. Plan the use of teams and points and explain the system at the beginning of the class or term. Kita menjelaskan peraturannya dan peraturan dan lain-lainnya untuk permainan ini, supaya siswa mengetahui bagaimana cara kerja permainan ini supaya mereka dapat hadiah. Menangani perilaku tidak tepat. Slide presentasi ini membahas cara-cara menangani perilaku tidak tepat, terutama dalam konteks pembelajaran atau kelompok. Ada dua metode utama yang disajikan. Yang pertama, menggunakan keheningan. Nah, keheningan dapat menjadi cara yang efektif untuk menandakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Berhenti mendadak di tengah-tengah kegiatan dapat sangat efektif untuk menarik perhatian dan menghentikan perilaku yang tidak diinginkan. Yang kedua, kontrol kedekatan. Nah, cukup dengan bergerak lebih dekat ke orang yang menunjukkan perilaku tidak tepat dapat menjadi cara untuk menghentikan perilaku tersebut. Selanjutnya, tindakan yang lebih kuat. Terkadang diperlukan tindakan yang lebih kuat seperti isolasi sementara, yaitu memisahkan orang yang berperilaku tidak tepat dari kelompok untuk sementara waktu. Penting untuk mengintegrasikan kembali orang tersebut ke dalam kelompok sebelum pembelajaran atau kegiatan berakhir. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami.